4 3 2 1. You're not aware that we're aware of your despair. Don't show your tears to your oppressor. Don't show your tears. Try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. Throw with you. Yeah. I ain't Jalil with David slew Goliath. This very same place that we be at. Passing through the same times, this land been a victim of countless crimes. From crusaders, mongers to the present aggression. Then the Franks, now even the cruel oppression. If these walls could speak, imagine what would they say? For me in this path that I walk on, there's only one way. Bullets may kill, bones may break. Still I throw stones like David before me. And I say, try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. Try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. yeah, I'll throw with you. Try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. Throw with you. And I Try say, not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. Try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. yeah. I'll stand by you. Stand by you, I'll stand by you. stand by you, I'll stand by you. Yeah, I'll stand by you. stand by you. I'll stand by you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratih, al-muta'i bi sultanih, al-marghubi min adzabihi wa satwatih, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardih. Allahumma salli wa sallim wa barik al-rasulil karim al-habibil mustafa an-nabiyil mujtaba imami ahlil wafa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina, Allahumma ya Rabbana alif baina qulubi ikhwanina waj'al bainana wa bainahum mawaddatan sadiqatan mutawasilatan ma'al hifdhi wal ismati minaz zallati wal akhta'i wal fitnati fid dunya wal ukhra. Allahumma ya Rabbana ijma'na wa ikhwanana wal muslimina fi mahabbatika wa mahabbati habibika. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wa jannibna minan nizai fi hayatina. Allahumma farrijil kurub wasturil uyub waghfiridh dhunub wa ya 'allamal ghuyub. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Fa ya Rabbana barik lana fi muwarrithina wa barik lana fi mirathina wa barik lana fi warathatina. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam kehidupan kita yang ada adalah hidup indah, saling kasih, saling mencintai. Lebih khusus adalah di antara kita para keluarga, kakak, adik, bibi, paman, dan juga di antara kita sesama kaum muslimin dan muslimat. Karena sungguh siapapun dari kita itu rindu keindahan di dalam hidup ini. Bahkan orang yang mencari harta mulai pagi hingga petang, bahkan disambung di malam hari, mengumpulkan harta, sebetulnya ada yang dicari di balik itu semua adalah kebahagiaan. Akan tetapi banyak yang tertipu. Ternyata harta itu tidak selamanya menjadikan orang berbahagia. Bahkan banyak bencana disebabkan karena harta. Kita ingin bahwa harta yang kita miliki dari hasil jerih payah kita adalah harta yang barokah,
harta yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk kita, dan juga harta itu akan menjadi harta barokah untuk anak-anak kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin bahwa harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, dengan capek ini ternyata hanya menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita di saat kita pergi. Dan alangkah banyaknya kejadian yang semacam ini. Kakak beradik, dua bersaudara, yang di masa kecilnya terlihat indah, di usia 3 sampai 7 tahun, di saat akal mereka belum sempurna, ia main kejar-kejaran di bawah rintik hujan, main masak-masakan, belum lagi nanti umpat sembunyi di balik daun pintu, terus lompat-lompat di kasur, sembunyi di bawah ranjang, dan masih banyak keindahan-keindahan yang dirasakan oleh anak-anak ini di saat akal mereka belum sempurna. Akan tetapi kadang menjadi unik di saat akal mereka sempurna, sudah dewasa, ternyata keindahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Keindahan di masa kecil itu hilang begitu saja di saat mereka sudah dewasa, di saat orang tua mereka meninggal sehingga mereka berebutan warisan. Masya Allah. Dan inilah yang akan kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan sampai harta waris kita nanti adalah menjadi bahan permusuhan untuk anak-anak kita. Dan kalau kita mendapatkan waris dari siapapun, bagaimana agar warisan ini menjadi barokah? Dan memang warisan harus barokah. Jadi yang namanya rebutan warisan ini akan menimpa kepada siapa saja yang tidak cermat, hati-hati. Ini tidak menimpa kepada orang kaya saja. Kadang-kadang si fakir yang melarat pun rebutan warisan, sehingga yang namanya tiker yang hanya 4 lembar itu pun jadi bahan permusuhan. Bukan saja urusan harta, mohon maaf. Kadang sebuah pesantren kiainya meninggal, lihat dapur harus dibagi 2 oleh kedua anaknya, kantinnya pun dibikin rebutan karena tidak terdidik untuk silaturahmi. Sehingga peninggalan orang tua yang namanya pesantren bisa saja menjadi bahan untuk anak-anaknya. Artinya memang kita ini harus cermat. Jangan merasa aman daripada godaan setan ini. Dan sungguh mengerikan orang yang berebut waris. Orang yang berebut waris ini sesungguhnya telah melakukan banyak dosa. Dosa-dosa besar dikumpulkan oleh orang yang merampas waris orang lain, saudaranya. Dosa besar ini akan diborong. Dosa-dosa besar ini akan diborong oleh orang yang merebut waris saudaranya. Ada dosa memutus tali persaudaraan. Ada dosa mengambil hartanya orang lain. Ada dosa durhaka kepada orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kemasukan dosa kepada yatim. Mentang-mentang adiknya masih kecil, belum tahu apa-apa, lihat sertifikat dirubah semua, lihat. Sudah mengambil harta orang lain plus zalim kepada adiknya yang masih kecil dan dia adalah anak yatim. Mengambil hartanya orang lain haram dan itu dosa besar. Sudah diancam oleh Allah. Wala ta'khudhu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakhudhu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini adalah ancaman bagi orang yang mengambil hartanya orang lain. Mengambil hartanya orang lain saja adalah sudah haram dan itu adalah dosa besar. Apalagi yang diambil adalah harta saudaranya. Memutus tali persaudaraan juga dosa besar. Sampai Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan.
Bahkan disebutkan inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwa rahmat tidak akan turun kepada satu kaum ada yang memutus tali persaudaraan. Jadi bencana yang menimpa kita itu bisa saja disebabkan karena orang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan. Adapun masalah anak yatim, Masya Allah, mengerikan. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Yang makan hartanya anak yatim sesungguhnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Mentang-mentang adiknya masih kecil diembat, itu waris, nggak ngerti. Wala ta'khudhu amwalakum bainakum bil batili, mengambil hartanya orang lain dengan batil ini bentuknya macam-macam. Yang jelas kalau zaman ini adalah memalsu sertifikat. Lihat. Dan ini pernah terjadi. Terjadi di zaman Nabi, seorang laki-laki tidak punya hak, akan tapi karena melihat saudaranya itu lemah hujjahnya, lalu orang ini mengadukan ke hakim dan dia menang. Dan dia menang. Jadi halal haram bukan masalah menang tidak menang di dalam mahkamah, tetapi hakikat harta siapa ini. Sampai Nabi Muhammad menyebutkan innama ana bashar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innama ana basar innama ya'tinil khasmu. Aku ini manusia biasa. Datang orang ribut. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhan hujjatuhu min ba'din. Nabi Muhammad menyebutkan ini cerita. Aku ini manusia biasa. Aku adalah manusia, tapi ada mendapatkan wahyu. Aku adalah manusia yang datang kepadaku orang yang bersengketa. Tetapi ketahuilah, barangkali hujahnya satu orang itu lebih lemah dari yang lainnya. Sehingga padahal dia lebih berhak karena hujahnya lemah saja. Kemudian aku beri keputusan. Aku memberi keputusan yang bukan miliknya sebenarnya. Karena seorang hakim itu akan memberi keputusan sesuai dengan data-data, bukti-bukti zahir saja. Adapun batinnya Allah yang tahu. Fa innaha qit'atun narin, dijawab oleh Nabi Muhammad, disebutkan oleh Nabi Muhammad, apa yang aku beri keputusan ini kalau memang bukan milikmu, ketahuilah ini adalah qit'atun narin, potongan api neraka. Wal yahmilha aw yadharha. Kalau mau ambil itu api neraka, kalau mau tinggal. Artinya apa? Keputusan hakim itu tidak merubah halal dan haram. Jadi kalau memang bukan milik kita, biarpun itu kita rubah sertifikatnya, itu tetap haram. Sertifikat tidak akan merubah apapun. Jadi kembalilah kepada hati kecil kita dan takutlah kepada Allah. Ini milik siapa? Sebab orang merasa dengan sertifikat sudah merasa aman, halal, milik saya. Ini salah. Jadi orang mengadukan ke mahkamah, mengadukan kepada hakim, kadang-kadang memang niat jahat. Adapun keputusan hakim di sini belum tentu itu mengambil yang benar. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya kalau memang bukan milikmu jangan diambil. Saya itu hanya berdasarkan data-data zahir. Maka dikembalikan kepada hati nurani masing-masing. Kalau milik saudaramu jangan diambil. Memutus tali persaudaraan, ngeri. Mengambil harta waris orang lain itu adalah itu. Menjadikan kita melakukan dosa-dosa besar yang sangat mengerikan. Seandainya satu saja cukup untuk masuk neraka jahanam. Apalagi jika yang dilakukan ini adalah empat-empatnya. Kalau ada orang memutus tali persaudaraan, ini adalah tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang mengambil hartanya orang lain, tiket masuk neraka paling cepat. Kalau ada orang durhaka ke orang tua. Merebut waris ini durhaka kepada orang tua. Sebab termasuk durhaka kepada orang tua adalah kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau kita menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita, ini bentuk durhaka. Kalau kita cari di sekitar kita, siapa kira-kira yang dicintai orang tua kita selain kita? Saudara-saudara kita.
Semestinya saudara kita yang amanat dari kita, amanat untuk kita jaga, tapi ternyata malah kita sakiti dan kita ambil hartanya. Masya Allah. Dan ini mengerikan. Maka ini durhaka kepada orang tua. Orang durhaka kepada orang tua saja sudah cukup masuk neraka. Belum lagi mengambil hartanya anak yatim. Sehingga ulama mengatakan kalau pengen melihat ahli neraka berjalan di atas bumi ini, lihatlah orang yang rebut waris itu. Jangan jual beli dengannya. Jangan bergaul dengannya, sebab saudaranya saja digiles, didolimi, apalagi kamu bakal didolimi suatu ketika. Jangan nikahkan anakmu dengannya. Masya Allah. Karena begitu mengerikan. Maka dari itu, masing-masing dari kita ini harus pandai-pandai mendidik orang di sekitar kita menjadi ahli surga. Istri kita didik bagaimana menjadi ahli surga. Jangan sampai istri ini diajari rebutan warisan. Kadang-kadang suami yang ngajari rebutan warisan. Itu bagianmu sana tuh ambil. Masya Allah. Maka yang harus kita mengerti, mengerikan sekali bahwa rebutan warisan. Dan ini sering terjadi banyak. Bahkan setan warisan ini gede. Luar biasa, kadang-kadang unik yang direbutkan itu. Gara-gara gelas ribut, gara-gara teko ribut, gara-gara piring ribut. Bahkan kadang-kadang biaya untuk mengambil warisan ini lebih gede daripada yang didapat. Suatu kejadian dari kabupaten tetangga sana, rebutan warisan dengan saudaranya yang ada di kota ini. Ini kejadian. Sampai membawa mobil dari sana untuk mengambil lemari, meja, apa pokoknya jadi seperti itu. Hanya karena rebutan saja. Diangkat mobil, ada lemari ke mobil semua hanya untuk merebut saja, karena hawa nafsu itu setan yang berbicara. Sampai di tempatnya di sana, lemarinya sudah kropos, mejanya pun begitu, dijual tidak ada nilainya. Lebih besar biayanya untuk mengambilnya itu. Tapi kadang-kadang dilakukan itu semua karena memang manusia setannya itu besar. Karena untuk masuk neraka yang paling dalam ya dengan ini. Tidak ada nilainya, kadang-kadang direbutkan, subhanallah. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita ini terjerumus dalam hal-hal yang semacam ini. Warisan dari orang yang telah mendahului kita harus kita jadikan bagaimana ini barokah. Justru ini media silaturahmi. Sebab menjadikan kita saling cinta, saling mengasihi. Bukan malah warisan yang ditinggal ini adalah menjadi bahan permusuhan. Kadang-kadang permusuhan ini panjang. Bahkan tidak berakhir. Sehingga sampai keturunan keberapa masih ingat, nah itu adalah harta mbah kita direbut oleh mbahnya ini. Masya Allah. Jauh-jauh hari. Maka ini yang harus kita mengerti bahwa yang namanya perebutan warisan itu sangat mengerikan. Kalau begitu kita harus menghindari apa sih sebab-sebab warisan ini direbutkan. Yang pertama adalah biasanya karena terlambat di dalam membagi waris. Sehingga dianjurkan kalau orang membagi waris ini segera. Kalau orang pengen membagi waris itu segera, jangan ditunda. Sebab kalau ditunda ini setan yang ngomong. Yang duduk di rumah pusaka, rumah peninggalan, waktu ditanya oleh saudaranya, apa kata yang duduk di rumah pusaka ini? Ngungkit tuh. Padahal harta ini milik bersama. Dan ketahuilah, selagi warisan itu belum dibagi, selagi waris itu belum dibagi, maka ketahuilah gelas yang ada di rumah itu adalah milik bersama. Kalau ada yang mengambil itu, mengambil yang haram. Pulpen yang ada di rumah peninggalan itu milik bersama. Semua yang ada di tempat itu adalah milik bersama. Maka kalau ada main comot, itu berarti kita telah melakukan sesuatu yang haram. Dan ini membuat celah semuanya berbuat dosa. Yang satu ngambil lampunya, tiba-tiba besok jamnya hilang, besok tiba-tiba ini hilang. Lihat. Akhirnya ini tertanam, siapa yang ngambil? Oh, orang ngambil, akhirnya musuhan terus. Gara-gara terlambat di dalam membagi warisan. Maka perlu kita di dalam masalah warisan ini secepatnya dibagi
dengan cara pembagian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih indah kalau suasananya masih dekat dengan kematian orang yang mendahului kita. Baru meninggal. Seorang keluarga, ada salah satu dari orang tuanya meninggal. Kemudian setelah itu segera dibagi. Setelah dibagi, karena ada harta, tanah, ada uang tunai. Uang tunainya dibagi. Setelah uang tunai ada di hadapan masing-masing anak. Tidak tahu anak berapa, berenam atau bertujuh. Di saat harta atau duit uang tunai berada di depan anak-anak orang tua yang meninggal ini, tiba-tiba, ini sehari setelah meninggal, ini belum jauh. Sehari setelah meninggal langsung dibagi, uang tunai ini juga langsung dibagi, termasuk sertifikatnya diberesin semuanya. Salah satu anak di saat mengambil uang itu dengan menitikkan air mata dan berkata, saya tidak tega mengambil uang ini, biar aku infakkan untuk masjid saja. Mendengar ucapan seperti ini disambut oleh saudara yang lainnya. Aku pun juga. Lihat. Ada salah satu yang memang belum punya pekerjaan, belum punya usaha, maka dia berkata, kalau saya belum bisa Kak, saya akan jadikan duit ini modal untuk saya kerja. Lihat. Saudara yang lainnya mendengar karena dia butuh modal, apa katanya? Kalau begitu bagian saya juga kamu ambil saja, Dek. Lihat. Indah, karena baru meninggal orang tuanya, mahasiswanya sendu, suasana sendu. Akan tapi kalau sudah 1 tahun, lupa kematian itu yang ada. Oh, hartaku, ini milikku, rebutan. Sehingga banyak kejadian, dan ini tidak hanya terjadi di orang awam, di orang yang alim pun bisa, di saat lalai masalah pembagian waris. Mungkin anak kita baik-baik, akan tapi menantu kita kadang-kadang mempengaruhi. Bang, itu ambil dong baca tabang itu, Bang. Dek, jatahmu mana, Dek? Kan seharusnya dibagi dong. Mana warisnya? Mungkin mantu kita bagus, besan kita ini bagaimana nanti? Terus jadi celah. Kalau orang terlambat membagi waris, ini adalah celah untuk terjadi permusuhan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi sebaik-baik waris ini segera dibagi. Dan ini diantara sebab yang menjadikan orang berebut waris ini adalah di saat teledor tidak segera dibagi. Dan membagi waris ini tidak nunggu dua-duanya mati. Sebab ada sebagian keyakinan kalau bapak mati, bapak meninggal, waris tidak dibagi kecuali ibunya mati. Ini kan keyakinan yang gak benar, bahkan keyakinan yang kurang ajar. Itu sebetulnya anaknya doain ibunya biar mati juga, cepet-cepet kan gitu. Padahal yang mati bisa anaknya duluan itu nanti. Bukan. Jika ada seorang bapak meninggal langsung dibagi, maka ibu pun berhak mendapatkan bagian. Dan anak-anak pun mendapatkan bagian. Baru nanti kalau ibu mati, begitu. Kalaupun anak mati, ibu dapat bagian. Jadi jangan nunggu mati semuanya. Dan yang maksud dibagi itu bukan berarti rumah harus dihancurkan, tidak. Akan tapi dijelaskan, didudukkan bagian-bagiannya ini. Si A dapat sebegini, si B dapat sebegini, si B ini. Jadi rumah ini ketahuilah wahai saudara-saudaraku, rumah ini adalah karena ibu yang meninggal, 1/4 buat bapak. Kemudian yang ini adalah untuk kita, anak laki-laki dapat 2 bagian, kemudian perempuan saya dapat 1 bagian. Nah ini didudukkan sertifikat hitam di atas putih. Jadi suatu saat tidak akan jadi persengketaan karena ada bukti di sini. Baru nanti penyelesaiannya bagaimana? Mungkin sayang rumah pusaka, rumah ibu kok akan dihancurin atau dijual. Nanti mungkin ada yang nabung, biar saya saja yang beli. Tapi intinya harus didudukkan bagian-bagiannya ini. Bukan berarti harus langsung dibongkar hari itu budak. Tidak. Tapi didudukkan bagiannya hitam di atas putih. Jangan sampai ada celah setan untuk berbisik. Rebut itu. Mumpung belum ada sertifikatnya. Tidak ada celah. Kemudian langsung dudukan. Ini lemari ini buat kamu. Ini adalah ini. Harus ada. Dan dengan cara pembagian yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, cara syariat Islam. Selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sesungguhnya tidak adil. Paling adil cara adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunda pembagian waris ini termasuk sebab terjadinya permusuhan. Kadang ada sebuah keluarga, ini gara-gara waris yang ditunda pembagiannya, ini Masya Allah permusuhan, terus tidak henti-hentinya.
Sehingga sampai ada yang ngomong, kami itu bisa reuni keluarga itu bisa setiap tahun, asalkan jangan ngomong warisan. Padahal sudah ketemu cucu ini, Masya Allah. Kalau sudah ketemu cucu tambah ruwet lagi, pembagiannya tambah susah lagi. Belum lagi ketemu dan selamanya selagi tidak dibagi akan terjadi pengambilan harta yang haram. Artinya itu nanti keluarga ini akan sepakat menjadi ahli neraka semuanya. Karena haram di sini, haram di situ, akhirnya rebutan betul, Masya Allah. Jadi jangan terlambat di dalam membagi waris. Kemudian ada hal lain lagi yang menjadikan, yang kedua di antara yang menjadikan sebab orang itu berebut waris adalah orang tua yang tidak adil. Sehingga adil dengan anak ini kewajiban bagi orang tua. Adil secara zahir. Kalau masalah cinta mah lain memang. Kalau cinta bisa berbeda-beda. Cinta kepada anak bontot kurang atau lebih itu adalah wajar. Tetapi di saat menampilkan dalam bentuk zahir, orang tua harus adil. Dan adil di sini makna adil itu maksudnya ada kemauan kita untuk berbuat adil. Bukan berarti adil itu kalau ada anak dibelikan motor satu semuanya belikan motor, bukan. Akan tapi disesuaikan. Barangkali wah ini anak pintar dagang, saya berikan toko. Tapi yang lain nggak bisa, dia bisanya bertani, beri sawah, lain. Anak ini bakat pintar, ya sudah saya jadikan anak ini jadi apa? Sekolah dokter misalnya. Jadi intinya adil orang tua. Jangan ada kebencian lalu anak ini disingkirkan, diasingkan. Atau cinta yang berlebihan kepada salah satu anaknya, mentang-mentang anak bontot laki sendiri. Wah, semua permintaannya akan dikasih. Ini akan kadang-kadang menimbulkan iri. Apa kata kakak-kakak yang lainnya? Itu umi, itu mama tuh, atau abah tuh, bapak tuh, kalau sudah adik yang minta, pasti. Sehingga kalau ada apa-apa mesti lewat adiknya ini. Diam-diam tertanam rasa iri di dalam hatinya. Dikasih lagi, dia lagi. Giliran bapaknya mati, bapak mati mau apa kau? Akhirnya sudah, kan dia sering dikasih sama bapak ya. Ini giliran kita aja, yuk kita bagi rame-rame. Bisa saja adik ini tidak dikasih. Karena orang tua tidak adil itu sebetulnya diam-diam telah menanamkan sifat iri di dalam diri sang anak. Ketidakadilan. Maka hibah itu harus adil. Adil makna sekali lagi, bukan berarti anak yang satu umur 50, yang satu sudah gede kasih 50 juta, anak baru 7 tahun kasih 50 juta. Ya habis itu duitnya nanti dibagi-bagi sama orang, tidak. Tetapi makna barangkali diwujudkan dalam bentuk tanah, dalam bentuk ini dikira-kirakan. Yang penting hati kita itu berkeinginan untuk menciptakan keadilan di dalam diri anak-anak kita, atau di dalam memberikan kepada anak-anak kita. Di samping ini, keadilan ini berkenaan dengan pendidikan sebetulnya. Di samping keadilan itu yang harus kita hadirkan, bahwa kita juga harus ikut andil di dalam membentuk diri anak, jangan menjadi anak yang suka ngiri. Kalau ada anak yang suka ngiri di saat kita masih hidup, maka ketahuilah, dia akan suka rebut waris di saat kita mati. Ada yang watak ngiri itu ada. Terlihat di anak-anak kita. Maka orang tua ini harus punya ketegasan. Kalau ada anak punya sifat ngiri, ini harus dihukum sebelum mati. Nak, kalau aku perhatikan engkau adalah ngiri. Dan perlu dites kadang-kadang barangkali. Mungkin dikasih duit 5.000, yang lain 10.000, 10.000. Yang dikasih 5.000 ngomong apa kira-kira? Kalau yang dikasih 5.000 tiba-tiba ngamuk, loh mak kok saya dikasih 5.000, yang lain 10.000. Oh baik. Ini 10.000 buat kamu sudah ada sebetulnya, cuman belum saya keluarkan. Tapi sekarang cukup bagi Mumi, bagi Abah untuk tahu bahwasanya kamu punya sifat iri. Awas ya. Jangan diulang lagi. Kalau ngiri lagi tidak saya kasih duit nanti. Siapa yang ngajari iri? Ini harus ditanamkan. Kadang-kadang orang tua ini kalau sudah cinta berlebihan, itu biarpun yang salah anak bontot itu tetap dibela. Kasihan anak bontot masih kecil, umur 20 tahun masih kecil katanya. Ini kadang cinta berlebihan ini merusak sehingga orang ngiri, permusuhan. Ini diantara sebab munculnya pertentangan atau rebutan waris, tidak terdidik. Dan yang ketiga, di samping orang tua harus mendidik atau bersifat adil kepada orang tuanya, adil termasuk cara bergaul ya, senyum, merangkul, mencium kepada anak. Ini harus diwujudkan dalam bentuk adil. Karena namanya sakit hati tertanam pelan. Luka itu tertanam pelan. Bapakku, masa yang satu dicium, yang satu tidak.
Yang satu kasih hadiah, yang satu tidak. Ini akan tertanam kebencian nanti. Oh, dia lagi. Ya begitu. Jadi berusahalah kita untuk adil. Sebesar apapun cinta kita kepada putri bungsu, sebesar apapun cinta kita kepada anak laki-laki satu-satunya itu, anak laki-laki satunya, yang lain perempuan, atau anak perempuan satu-satunya, sebesar apapun cinta kita, itu adalah urusan hati, tapi urusan dohir harus kita wujudkan dalam bentuk adil, karena Allah marah dengan orang yang tidak adil kepada anak-anaknya. Itu bibit permusuhan, bibit pertentangan. Dan juga yang ketiga adalah jauhnya mereka dari memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bukan sekedar ilmu. Tadi kita beri contoh sebuah pesantren pun anaknya mondok semua, ternyata bapaknya mati, dapurnya jadi rebutan. Ilmu tidak cukup. Akan tapi perlu ilmu yang direnungi semacam ini. Seperti hari ini kita mengadakan renungan. Jangan merasa terbebas. Jadi ada anaknya hanya mondok, tadi tidak pernah terawat hatinya. Mondok di sana, sekolah di sana, punya ilmu, kumpul. Bapaknya mati, dapur dibagi karena setiap dapur ada hitungannya, ada orang ngekos. Koperasi pun begitu, lihat. Dan ini terjadi di banyak tempat. Kenapa? Tidak terdidik, bukan mendapatkan ilmu. Tidak terdidik. Kalau ilmu mereka sudah tahu rebutan warisan haram, ini ngerti, akan tapi tidak pernah dihayati, tidak pernah dihadirkan di dalam hatinya, sehingga ilmunya hanya ilmu di otak saja. Sehingga biarpun alim, ternyata paling jahat di dalam rebut waris. Dia pinter, ternyata dia adalah paling jahat di dalam mengambil harta saudaranya. Maka tarbiyah pendidikan ini penting. Kita harus kita tanamkan. Bahkan kita harus sering wasiat, kita ingatkan, cerita kepada anak, jangan sampai rebutan warisan, nak. Dan barangkali ini yang sering kita lupakan. Bahkan ngomong kematian itu kita takut. Padahal kita disebutkan, Rasulullah menyebutkan kalau ada orang mati tidak punya wasiat, mati seperti matinya orang jahiliyah. Kita harus punya wasiat. Saat ini kita pulang dari ke rumah kita, nanti harus wasiat. Punya wasiat. Di bantal kita atau di istri kita bisa wasiat. Bisa dengan lidah saja, ataupun kita menulis dengan kertas misalnya, tolong kalau saya mati nanti awas ya, jangan rebutan warisan, awas masuk neraka mengerikan. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, bagilah waris dengan cara Islam, syariat Nabi Muhammad. Nanti ini wasiat ini kalau terulang-ulang terus kita sebut-sebut, akan terngiang-ngiang di telinga anak-anak kita. Sehingga di saat kita mati, anak kita sudah siap. Maka betul yang mati tidak meninggalkan wasiat seperti mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini. Jadi pendidikan ini penting, kita ingatkan. Dan perlu jalsah semacam ini. Pemahaman yang semacam ini perlu. Dan kita memang sering lupa. Dan barangkali memang jarang kita ini mendengar dari orang yang mengingatkan tentang waris. Maka sesering mungkin bahkan di antara teman kita, termasuk kalau kita masuk rumah tangganya orang, di saat sakit itu Masya Allah alangkah pentingnya kalau kita berbicara tentang waris. Bukan mendoakan orang mati, tidak. Karena kadang-kadang lupa. Ya semoga ini bapak ini panjang umur ya, tapi suatu ketika kalau bapak ini diambil oleh Allah, semoga husnul khotimah. Di samping husnul khotimah, tapi ingat bagaimana agar orang tua ini berbahagia nanti dengan kita. Caranya apa? Harta warisan yang ditinggal bagaimana kita manfaatkan. Kalau mau ada kita gunakan untuk yang baik, yayasan Islam untuk wakaf nanti ada aturannya, ada kesepakatan dari harta waris untuk memberikan ini semua untuk wakaf ada, atau sebagian atau ini. Jadi diarahkan, kalau kita nasihati orang yang keluarganya mati itu diarahkan kepada waris ini. Dan kita ingatkan bahasanya rebutan waris ini adalah sangat mengerikan. Kalau kita lupa di sini bisa saja orang terjerumus. Kemudian sebelum waris ini dibagi, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Adalah kewajiban-kewajiban. Ada 4 atau 5 kewajiban yang harus kita perhatikan sebelum waris ini dibagi. Jadi segera membagi waris itu benar, akan tapi kadang-kadang ada niatnya jelek. Niatnya menghindar dari 5 hal ini.
Jadi waris baru segera dibagi jika satu, hutangnya kepada Allah sudah dibayar. Hutang kepada Allah sudah dibayar. Hutang kepada Allah apa itu? Misalnya orang tua kita sempat kaya lalu belum haji, atau masih dalam keadaan kaya tapi belum haji. Sebab kalau orang sempat kaya tetap wajib haji biarpun sampai mati. Karena sempat kaya, ngapain waktu kaya tidak haji? Maka yang saat ini diberi oleh Allah rezeki cepet haji ya. Kalau diberi oleh Allah rezeki sudah kaya cepet haji, jangan nunggu tua, biarpun muda nggak apa-apa, malah seger enak. Ibadahnya bisa mantep itu. Sebab ada keyakinan orang zaman ini, nanti saja haji kalau sudah tua. Masya Allah, tua itu macam-macam, asam urat, darah tinggi, segala macam, capek nanti haji. Kalau mumpung punya duit saat ini biarpun muda berangkat. Saya belum pantas, nggak bener sambil haji. Nah, bagus ini. Lah kalau mati belum pernah sempat haji padahal dia orang kaya, maka ketahuilah sebelum harta warisan ini dibagi, maka didahulukan haji. Kita hajikan, kita ambil sebagian hartanya sebelum diwaris untuk utang orang tua kita kepada Allah untuk haji. Barangkali kalau saat ini tidak harus haji pergi ke luar negeri, tidak. Kita pakai haji badal, kita mengambil duitnya $500, lalu kita titipkan melalui jamaah yang haji, atau mahasiswa atau anak-anak santri yang ada di Arab sana, atau melalui jasa-jasa yang melayani haji badal. Intinya diambilkan duitnya untuk utang yang kepada Allah. Atau barangkali orang tua kita punya kafarah, punya utang sumpah, harus dibayar kafarahnya. Hutang-hutang kepada Allah didahulukan. Yang kedua adalah hutang kepada sesama manusia. Ini didahulukan. Jangan direbut dulu warisannya, jangan dibagi sebelum utang ini diberesin. Masalah termasuk anak yang durhaka kalau tidak mikir masalah ini. Karena orang punya hutang kalau mati ini ngeri, takut. Orang punya hutang mati, Nabi Muhammad tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Ditanya oleh para sahabat Nabi, kenapa ya Rasulullah engkau tidak mau menyolati orang ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad, karena dia punya utang. Para sahabat Nabi yang lainnya melihat Nabi Muhammad tidak menyolati orang yang punya hutang, tergerak hatinya. Ya Rasulullah, biar aku bayarin, tapi tolong disolati ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, iya bayari baru aku solati. Setelah itu, para sahabat Nabi membayari hutangnya orang yang mati ini, baru Nabi Muhammad menyolati orang tersebut. Lihat, dua hal yang kita pahami dari cerita ini. Yang pertama, begitu besarnya, mengerikannya orang mati punya utang. Sisi lain lihat, sahabat Nabi tidak tega melihat orang bakal diseksa dengan hutangnya, maka rela berkorban untuk membayari hutang saudaranya yang mati. Orang lain padahal itu, sahabat yang mati itu. Lah ini orang lain saja terenyuh, kok anak nggak terenyuh ini? Kan kelewatan ini. Anak bapaknya punya utang, ibunya punya utang, malah cepet dibagi nanti sebelum datang itu yang nagih utang. Wah, ini anak kurang ajar ini. Hati-hati ini. Masuk neraka lebih dulu anak ini daripada orang tuanya nanti. Kadang-kadang seperti itu, warisan segera diberesin. Kenapa? Takut ditagih hutang. Masya Allah. Tidak, beresin utangnya semuanya ini. Mengerikan kalau orang punya hutang. Oh, ini adalah hak urusan kepada manusia, berat hukumannya. Segera diberesin. Ditanya siapa yang punya utang, siapa yang pernah dipinjami oleh orang tua saya. Jika ada bukti-bukti maka bayari. Biarpun habis gak ada masalah. Yang penting orang tua saya tidak punya tanggungan di hadapan Allah. Tapi kalau anak durhaka tidak, daripada habis mending kita bawa lari dulu. Masya Allah. Kalau ditanya, itu kan utang bapak saya kan sudah mati, saya kan lain. Masya Allah. Kadang-kadang begitu, Masya Allah. Memang manusia durhaka itu macam-macam. Kadang-kadang memang ada orang mau masuk neraka itu milih yang paling dalam. Yaitu dengan begitu. Sudah begitu rebutan di antara saudaranya, utang orang tuanya tidak dibayar, apalagi habis lagi, Masya Allah. Ini jadi utang kepada sesama manusia ini harus diberesin. Ada juga bagi kita yang kebetulan kita itu pernah dipinjami orang kok sudah mati. Lalu beliau ini kerepotan untuk membayar hutang karena memang betul-betul kerepotan atau lalai lupa.
maka lapang dadalah kita untuk memaafkannya. Ini sisi lainnya. Barangkali ada orang pinjam duit kepada Anda, tak taunya baru pinjam duit mati. Jangan banyak menuntut dalam hal ini. Kalau perlu relakan saja, pun dia sudah mati, dia tidak bisa mencari uang. Alangkah mulianya Anda jika di saat itu Anda mengatakan, aku relakan, aku maafkan. Sampaikan kepada ahli baitnya, keluarganya, aku telah memaafkan, dia punya hutang. Sungguh sangat mulia. Dan inilah orang yang mendapatkan nanti kemudahan di saat dia sendiri mati, maka ketahuilah Allah akan melapangkan dada orang yang berada di sekitarnya. Kalau punya tanggungan, orang lain pun akan mudah memaafkannya. Jadi jangan mentang-mentang mati. Wah, ini tuntut harus ini. Mumpung belum dibagi warisannya. Ya memang hak Anda untuk menuntut, iya. Tetapi alangkah indahnya jika Anda memaafkan. Tanda kelembutan hati Anda. Sebab barang siapa yang memudahkan, kalau barang siapa yang lapang dada kepada orang yang butuh, maka ketahuilah di saat butuh, maka Allah akan melapangkan dada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang harus diselesaikan lagi adalah hutang. Yang ketiga adalah hutang berkenaan dengan hartanya. Apa hutang berkenaan dengan hartanya? Ini adalah zakat. Zakatnya. Barangkali punya toko besar, belum sempat dizakati kok sudah mati. Punya toko besar, belum sempat dizakati kok sudah mati. Maka saat itu dibayari dulu zakatnya. Kalau tidak dibayari zakatnya, maka orang tua kita termasuk mendapatkan dosa nanti. Karena menunda zakat kok tidak segera dibayar, mati duluan. Maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, perhatikan. Dihitung semua hartanya dizakati. Kemudian setelah itu, baru kita lihat yang lainnya. Apa yang lainnya? Wasiat. Orang tua kita punya wasiat apa? Barangkali sebelum mati berwasiat. Nah, kalau saya mati dulu tolong santuni yatim piatu dengan duit saya yang ada di sini. Nah, kalau saya mati dulu tolong bangun masjid takwa, selesaikan ini dengan dana ini. Boleh. Jadi wasiat itu dipenuhi, dan wasiat itu ada hukuman, ada aturannya sendiri ya. Jadi kalau ada orang berwasiat, tanyakan ke ulama, sebab ada sebagian wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Ada sebagian wasiat yang wajib dipenuhi. Ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Haram bahkan dipenuhi. Nak, kalau saya nanti mati, awas ya, kamu jangan ke rumah bibimu nak ya. Nah, ini kan kurang ajar, mutus tali persaudaraan ya. Ada sebagian wasiat yang tidak baik, tidak boleh dipenuhi, dilanggar. Maka paling enak ditanyakan ke ulama, wasiat saya ini bagaimana? Kadang-kadang ada wasiat, saya dapat wasiat dari orang tua saya untuk menikahi orang ini. Bagaimana, harus saya penuhi? Tidak. Ini mubah hal-hal semacam itu, karena urusan-urusan pernikahan khusus. Lah iya kalau orangnya baik, kalau tidak baik tetap kita nikahi. Tapi kalau wasiat berkenaan dengan misalnya harta, maka ini ada hukumnya sendiri. Wasiat kepada orang lain, jika masih di dalam seputar sepertiga dari hartanya, maka itu langsung dibayarkan. Misalnya, kami berwasiat, tolong kalau saya mati nanti sepertiga dari harta saya untuk yatim piatu atau fakir miskin. Maka jika wasiat saya masih sepertiga ini langsung dibayarkan nanti. Kalau saya mati langsung dipenuhi tanpa persetujuan ahli waris. Tapi kalau wasiat saya untuk orang lain itu adalah lebih dari sepertiga, maka selebihnya nanti harus minta persetujuan dari yang lainnya. Jenis wasiat yang kedua, wasiat memberikan hartanya untuk ahli warisnya, anaknya, suaminya, atau istrinya. Kalau wasiat kepada anaknya, misalnya kami berwasiat, tolong anak saya yang paling bungsu itu diberi seberapa? Sepertiga harta saya. Sebelum diwaris, ini lain warisan. Maka ada larangan berwasiat kepada ahli waris. Tidak sah wasiat kepada ahli waris. Akan tapi ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya ada wasiat kepada ahli waris. Akan tapi
wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi boleh wasiat kepada ahli waris itu hanya sepertiga plus dapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Jadi kalau sepertiga itu tidak disetujui satu saja, tidak boleh dilaksanakan. Jadi ini, maka kalau ada wasiat-wasiat, tolong komunikasi dengan para ulama, para ustadz, agar benar di saat kita menyampaikannya, jangan salah-salah. Sebab ada sebagian wasiat yang dilarang untuk ditunaikan, dilaksanakan, ada sebagian wasiat yang wajib dilaksanakan. Maka ini adalah wasiat. Kalau wasiatnya kurang dari sepertiga atau sepertiga kepada ahli waris, harus dapat persetujuan ahli waris. Kalau lebih dari sepertiga, mutlak tidak sah. Misalnya, harta saya semuanya saya berikan, saya wasiatkan untuk anak saya, nggak sah. Ya kan? Yang sah nanti diambil hanya sepertiga saja, itu pun atas persetujuan. Jadi wasiat ini penting. Dan beda ya, ini antara hibah, wasiah. Kalau hibah itu memberikan di saat kita masih hidup. Kalau wasiat itu adalah memberikan atau tabarruk berbuat baik, tapi digantungkan dengan setelah mati. Kalau saya mati nanti begini. Tapi kalau hibah di saat saya hidup, saya bagi-bagi. Kalau hibah harus adil. Kalau hibah itu harus adil. Saya memberi ini, memberi ini, memberi ini. Karena apa? Supaya tidak ada hujah bagi anak kita untuk menuntut. Supaya tidak terjadi permusuhan. Itu kalau hibah di saat kita hidup, membagi dengan cara rata, itu yang bagus. Jadi adil. Kemudian wasiah lain lagi, dan waris lain lagi. Kalau waris adalah paling adil adalah secara syariat Islam. Wasiat yang keempat, wasiat dipenuhi ya. Kemudian setelah wasiat adalah biaya pengkuburan yang kelima. Jadi biaya pengkuburan itu diambilkan dari harta warisan. Selebihnya tidak ada. Jadi kalau ada yang mau ngadakan, mohon maaf, hidangan atau memberikan sesuatu, itu tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Tahlilan barangkali, yang mengadakan tahlil tidak boleh mengadakannya mengambil dari harta warisan. Kalau diambil dari harta warisan, itu harus atas kesepakatan semua orang ahli warisnya itu. Jadi lihat, hanya 5 hal ini. Jadi yang kelima apa? Untuk pembiayaan pengkuburan jenazah, ini diambilkan dari harta warisan. Kecuali istri. Kalau yang mati istri, makanya hebatnya. Ini begitu adilnya, memang keadilan syariat Islam tampak di sini. Sampai istri mati itu, lihat, duitnya utuh. Jadi kalau istri mati, pembiayaan pengkuburan itu siapa yang berkewajiban? Suami. Nah, mulai dari nikah dikasih mahar, nafkah suami yang kasih, terus sampai mati pun ternyata suami yang membiayai untuk pengkuburannya. Tapi kalau suami mati, biaya sendiri itu diambilkan dari hartanya sendiri. Makanya begitu adilnya masalah waris, nanti laki-laki dapat bagian 2 kali perempuan, karena laki-laki tanggung jawabnya besar di sini. Setelah 5 hal ini diselesaikan, baru nanti ada yang namanya pembagian warisan. Dan ingat, pembagian warisan itu harus secara islami. Kalau tidak secara islami, ini misalnya mau dibagi rata, itu di dalam Islam pun diperkenankan, tapi pembagian warisan secara rata itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Para ahli warisnya itu tahu bagiannya masing-masing. Setelah itu baru dikatakan, "Dek, kamu sudah tahu bagianmu ya?" "Iya." "Bagaimana setelah itu kalau kita bagi rata?" Nah, sebab kalau tidak tahu nanti ada yang tertipu. "Iya, nyesel saya, terlanjur saya mau, jatah saya lebih gede ternyata." Jadi membagi rata itu boleh. Tapi syaratnya apa? Semuanya sudah tahu bagiannya masing-masing, ahli warisnya itu. Setelah tahu bagiannya baru dibagi rata. Tapi kalau tanpa pengetahuannya itu haram. Apalagi masih ada yang kecil, belum balik, tidak mendengar omongannya. Anak kalau kecil belum balik tidak sah ungkapannya. Misalnya anak kecil, "Dek, Dedek dibagi rata ya." Dedek ini anak laki-laki, kakaknya perempuan semua, laki-laki kan lebih banyak. Kata kakaknya, "Mumpung masih kecil kan enak dibohongi." Dalam hatinya sebetulnya ngomong gitu,
Tapi biarpun tidak diucapkan, Allah tahu itu. Makanya cepat dibagi. Dedek dibagi rata ya, dedek kan baik. Ya, anak kecil digituin, ya iya kak, dibagi rata. Haram ini, tidak sah. Jadi membagi rata itu syaratnya setelah tahu duduk permasalahannya. Dari rumah ini kamu dapat 2 bagian daripada saya, wahai kakakku laki-laki. Setelah itu baru dibagi rata. Kalau dari awal sudah dibagi rata, ini musibah. Dan termasuk tidak setuju dengan cara waris Islam lalu pergi ke pengadilan negeri menuntut, ini termasuk bagian rebutan warisan, makan api neraka itu orang. Hati-hati. Biarpun itu pengadilan negeri, negara yang ngurusi, tapi bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad di sini. Kecuali ngambil pengadilan negeri itu setelah tahu syariat Islam, bagiannya adalah seperti ini. Misalnya ada seorang perempuan, seorang ibu meninggalkan seorang bapak, suami, lalu punya anak, laki-laki dan perempuan, maka suami dapat 1/4, anak perempuannya nanti adalah dapat separuh bagian dari anak laki-laki. Setelah itu baru, gimana kalau dibagi rata? Nah, setelah itu baru sah. Tanpa itu maka ketahuilah, sesungguhnya itu masih dalam bentuk merebut waris. Dan termasuk juga yang pernah kita dengar gonogini. Gonogini itu sebetulnya kalau kita sadari, ini ibu kalau minta gonogini, ada seorang suami meninggal. Intinya begini, harta itu harus ada kejelasan. Ada harta bersama, ada harta sendiri-sendiri ya. Harta bersama misalnya kerja bareng, misalnya digambarkan ada suami yang nyelam ke dalam sungai, mengambil dulangan emas, ini contohnya seperti itu. Membagi gonogini yang boleh itu adalah memang kerjanya bareng. Suaminya nyelam ke air, istrinya yang menangkap pasirnya yang dari atas. Jadi memang setiap hari begitu. Akhirnya ngumpul, nabung, dapat duit 100 juta, mati. Nah, ini bagaimana? Ini kan kerja bareng, kerja sama, syirkah di sini. Maka para ulama dalam hal ini adalah jelas itu bisa saja dibagi, tidak ada masalah. Sebelum dibagi waris, dibagi 2. Akan tapi baru menikah 2, istri tidak punya kerjaan, tidak punya harta, harta milik suami, suami pun warisan dari bapaknya, kaya raya, punya tanah, tak taunya suaminya meninggal langsung gonogini dulu. Bagi separuh. Sebetulnya kalau seorang ibu yang minta gonogini, tanpa disadari dia itu sebetulnya jahat sama anaknya. Kenapa? Coba, suami yang meninggal, hartanya kaya, punya tanah 10 hektar. 10 hektar ini kan dibagi antara istri dan anak-anaknya. Istri dapat 1/8. Jangan 10 hektar, 8 hektar saja biar enak pembagiannya. Anggap saja tanah 8 hektar. Di tengah kota Cirebon, waduh, 1 hektarnya berapa M ini? Bapak meninggal, suami meninggal, meninggalkan istri. Lihat, bagian istri secara waris adalah 1/8. Sisanya untuk siapa? Untuk anak. Jadi anak ini nanti bagiannya adalah 7 dibagi oleh anak-anaknya laki dan perempuan ini. Tapi kalau ibu minta gonogini, dari 8 hektar ini 4 hektar untuk ibu. Baru 4 hektarnya nanti diwaris. Dari 4 hektar yang diwaris itu ibu dapat 1/8, setengah hektar lagi plus nanti dibagi anak-anak. Lihat, diam-diam ibu sudah rakus dengan 4 hektar yang pertama ngerebut hartanya anak-anaknya. Tanpa disadari itu semuanya. Karena memang selagi bukan syariat Nabi Muhammad SAW, itu tidak adil. Itu tidak adil. Misalnya, semoga panjang umur, saya mati atau istri saya mati. Istri mati atau saya mati. Mudah-mudahan panjang umur, tapi bakal mati semuanya. Ya. Bakal mati. Mana yang dulu, mana yang akhir, semoga husnul khotimah semuanya. Amin. Coba, istri meninggal. Lalu saya bilang, gonogini dulu. Berarti saya jahat kepada anak saya. Sebab anak saya mendapatkan hak dari istri, peninggalan ibunya adalah sempurna. Tapi gara-gara saya ambil gonogini separuh dulu, sudah saya rampas. Ini kadang-kadang tidak dicermati hal-hal semacam ini. Dipikir gonogini paling adil. Kan kerja bareng. Ya kalau kerja barengnya beneran, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang istri memang tidak punya kerjaan, atau kadang-kadang suaminya itu menikah tidak punya apa-apa, istrinya anaknya orang kaya raya, punya harta banyak, meninggal gonogini dulu sama. Jadi paling indah adalah bagilah waris dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
dengan cara yang benar, pembagian yang benar. Adapun kalau pengen dibagi rata, ingat harus didudukkan bagiannya masing-masing, baru setelah itu kita katakan bagaimana setelah ini kita bagi rata. Jangan sampai ada dusta di balik pembagian ini, karena hakikat rebutan warisan bukan harus main comot rebutan, tidak, tapi memalsukan atau berbohong di dalam pembagian waris, itu adalah termasuk bagian daripada rebutan warisan. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, jadi bisa kami simpulkan ya, begitu ngerikannya rebutan warisan. Sudahlah, kalau antara keluarga ada rebutan warisan, yang penting Anda jangan merebut waris. Akan menjadikan sengsara di dunia dan di akhirat, harta panas itu. Sehingga banyak disebutkan kalau ada orang makan harta semacam itu, tidak akan diterima amal ibadahnya. Sudah, sia-sia hidup ini. Kemudian setelah itu cari sebab-sebabnya ya. Jangan sampai kita membuat sebab perpecahan di anak kita, di saudara kita ya. Jangan sampai kita rebutan warisan. Kemudian cara pembagian warisan harus kita perhatikan. Jangan warisan, memang warisan dianjurkan agar segera dibagi. Tapi segera dibagi ini adalah setelah 5 hal ya. Utang kepada Allah, utang kepada sesama manusia, utang berkenaan dengan hartanya, zakatnya, kemudian masalah wasiatnya, kemudian biaya pengkuburan kecuali istri. Setelah itu baru diwaris, maka baru sempurna. Inilah keindahan yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita dengan urusan warisan dan harta peninggalan. Ini saja, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Pak Buya. Dipersilahkan untuk jamaah sekalian berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kami tanyakan, kalau utang pada zaman sekarang itu biasanya dilindungi dengan asuransi, Bu ya? Apa itu? Asuransi. Iya. Utang piutang zaman sekarang, terutama kepada bank, itu sudah dilindungi dengan asuransi. Lalu kemudian kalau si penghutang itu meninggal, itu dilunasi oleh asuransi. Bagaimana hukumnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Buya yang pertama. Jadi yang ingin kami tanyakan, kebetulan mungkin kalau boleh saya cerita dulu. Tahun 2002 ibu kami meninggal. Kemudian ternyata ada satu bagian yang belum terhitung gitu. Nah setelah ketahuan baru dihitung beberapa tahun kemudian. Tetapi dalam bagian itu ternyata ada bagian kakek kami yang masih tertinggal gitu. Jadi tapi kemudian pada saat penghitungan tersebut ternyata kakek kami pun sudah meninggal gitu. Nah itu kira-kira penghitungannya itu berdasarkan harga nilai barang yang sekarang atau pada saat ibu kami meninggal gitu. Itu mungkin begitu saja, Buya yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari ibu-ibu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, saya mau bertanya, bagaimana kalau ahli waris di antara salah satunya sudah meninggal dunia? Apakah ahli waris tersebut akan tetap mendapatkan ahli waris untuk anak cucunya atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali masih ada satu lagi dari ibu-ibu.
kemudian ada yang beberapa saya tanyakan. Tadi kalau bapak meninggal, istri mendapat 1/8, anak-anak dapat 7/8. Terus kalau mamanya bapak meninggal itu masih ada orang tua, jadi nenek ada dan saudara bapak masih ada, itu hitungannya gimana? Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ternyata setelah dibagi ya, belum memenuhi syariat Islam, sementara sudah dikonsumsi sama masing-masing ahli waris, bagaimana untuk mengembalikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah asuransi. Asuransi itu kalau maknanya adalah, kalau dalam istilah Arab itu adalah namanya takaful ya. Takaful itu adalah gotong royong dalam mengangkat jika ada musibah. Itu dianjurkan. Tapi caranya yang benar. Tapi kalau asuransi atau takaful ini nggak benar ya jadi haram. Harusnya selain asuransi yang benar, biasanya ini dikomandoi oleh pemerintah, misalnya setiap pegawai atau siapapun dari orang yang gajinya mencapai 500.000 diharapkan untuk bisa memberikan sumbangan 5.000. Nanti dikumpulin, akan dikemanakan duit ini? Ya nanti akan dikembalikan siapapun yang butuh, barangkali ada kecelakaan. Kalau ternyata melarat, gajinya terputus, ya tidak wajib bayar, tapi tetap dapat bagian, berhak. Gambaran kecilnya begini, kita 10 orang, kita membuat asuransi 10 orang saja ya. Jadi begini, setiap 10 orang kita harus setiap bulan kita nabung ya. Tujuannya apa? Nanti kalau salah satu dari kita ini kena musibah, nanti tabungan ini bisa untuk menyelesaikan ya. Boleh. Setelah nabung begini, benar, tapi salah satunya tiba-tiba melarat, nggak bisa melanjutkan tabungannya. Bagaimana? Ya tetap dia berhak mendapatkan bagian dari ini, karena maknanya adalah untuk tolong-menolong. Bukan setelah itu dipotong karena nggak bisa melanjutkan pembayarannya lalu diputus. Nah ini bermasalah. Jadi asuransi itu ada takaful, itu ada syaratnya. Di antaranya adalah ini sifatnya untuk membantu. Jadi kalau seandainya yang ingin membantu itu sendiri kok jatuh bangkrut misalnya nggak bisa meneruskan pembayarannya, juga tetap berhak. Tapi sekarang itu permasalahan di sebagian asuransi adalah kalau saya tidak bisa melanjutkan, hilang hak itu. Nah ini musibah. Mana pendidikan seperti itu? Mana tolong-tolong itu menjerumus kan? Jadi asuransi itu yang tidak disesuaikan dengan syariat Islam hukumnya haram. Di antaranya yang paling jelas adalah karena kita membeli sesuatu yang tidak jelas. Misalnya asuransi jiwa, saya membayar sesuatu untuk apa? Membayar apa? Sebetulnya ini hanya semacam saya ingin membuat, saya membayar sedikit, lalu apa? Dapat banyak. Karena yang diasuransikan siapa? Ibunya, nih kurang ajar benar. Ibunya biar mati duluan atau bagaimana ini maksudnya? Bu, saya masukkan asuransi ya, nanti kalau mati kan saya dapat duit banyak. Kurang ajar, kau mati duluan. Nah, mesti begitu. Ibunya mau diasuransikan biar mati duluan. Ini kan kurang ajar nih. Dari sini sudah tidak beradab ini orang. Nah, kemudian maunya bayar 3 kali langsung mati itu ibunya. Gitu. Coba kalau tiba-tiba ada kabar gembira, ibumu akan hidup 100 tahun lagi, gimana? Harus dibayarnya? Nggak mau dia. Karena memang ini sebetulnya judi halus. Judi halus. Jadi ada asuransi yang memang dikemas syariat Islam, itu ada. Di negeri sana, di Arab sana ada syariat itu adalah bank Islam, memang dikemas asuransinya Islam. Jadi dikoordinir oleh negara, nanti apa? Membayar rutin. Jadi warga yang punya penghasilan sebegini bayar rutin. Jadi nanti semua warga itu yang mendapatkan hak untuk mendapatkan santunan, biarpun dia tidak bayar. Bukan yang tidak bayar gara-gara tidak bisa melanjutkan lalu dipotong, ini bermasalah. Jadi asuransi ini banyak, asuransi yang tidak syariat itu banyak sebab diharamkannya karena diantaranya membeli sesuatu yang tidak jelas. Maka tidak usahlah kita masuk asuransi yang seperti itu. Apalagi asuransi kematian, asuransi apa lagi? Asuransi kematian, matinya belum tentu. Yang kita bayar pun belum jelas. Sebab dalam transaksi itu disyaratkan kita tahu apa yang kita
beli. Kalau yang kita beli tidak jelas, maka sesungguhnya itu adalah tidak benar, termasuk pembayaran hutang. Asuransi untuk bayar hutang itu bagus kalau bentuknya begini. Ya sudah, kita jamaah masjid ini mengumpulkan sumbangan setiap pengajian ya 10 ribuan ya. Siapapun dari jamaah nanti yang punya hutang, kalau nggak bisa bayar, nanti diambilkan dari sini. Setuju dah? Setuju. Nah ini baru benar. Kalau nggak bisa bayar ya tetap berhak karena jamaah di sini. Nah ini baru betul kalau seperti itu asuransinya. Tapi di saat tidak bayar dipotong, hangus lagi, ini bermasalah itu. Ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan mutlak tidak boleh dilihat modelnya seperti apa asuransinya. Kalau asuransinya main hangus begitu ya nggak boleh, itu haram hukumnya. Tapi kalau sifatnya adalah untuk tolong menolong membantu yang lainnya dan benar-benar membantu, maka sesungguhnya itu sangat dianjurkan. Tidak ada unsur riba di dalamnya, kemudian juga tidak ada penipuan di dalamnya. Semata-mata itu adalah untuk bangkit bersama, untuk gotong royong. Maka itu adalah asuransi yang diperkenankan. Sekali lagi, jadi ada banyak model asuransi yang tidak diperkenankan. Di antaranya itu hutang, selagi kita bayar asuransi, maka kalau mati sewaktu-waktu, kredit saya nanti dibayari oleh bank ini. Nah ini kan begitu. Di saat dia bisa membayar asuransi, memang dibayari sama apa? Coba kalau macet sebentar saja. Macet bagaimana? Bisa ngurus, aduh, tolong dari pihak bank. Untuk bulan ini saya tidak bisa melanjutkan dulu, ini gimana? Ya, bermasalah atau tidak kira-kira? Dipermasalahkan sampai 5 bulan, harus bisa-bisa nanti. Kalau memang tolong menolong yang sesungguhnya dilihat, kalau orang ini tidak mampu melanjutkannya, dilihat kalau tidak mampu ya tidak mampu, memang tidak mampu. Tapi justru di saat tidak mampu ini dia mestinya dapat bantuan, bukan malah karena mampu hangus semuanya. Asuransi harus terus, kalau tidak terus ya nggak bisa dong. Gimana? Kita kan rugi nanti. Berarti lihat untuk rugi yang dipikirkannya, bukan masalah tolong menolong. Ini masalah asuransi. Kemudian masalah ada ibu meninggal, rupanya harta warisannya ada yang tertinggal belum dibagi. Kelihatannya kalau ini adalah dalam dunia nyata, perlu ditulis nanti. Ibu punya peninggalan, anggap saja semuanya sudah dibagi, tak taunya ada satu rumah belum dibagi. Sudah terlambat, ada 10 tahun. Nah, dan di saat dibagi itu, dulu memang mbah dapat. Tapi tak taunya bapaknya itu dapat bagian. Tak taunya sekarang ini, bapaknya itu tiba-tiba ya sudah mati, bagaimana? Tetap pembagiannya tidak berubah, digambarkan di saat masih hidup. Namanya bab munasabat dalam ini. Jadi misalnya ada satu orang di dalam mobil tabrakan jeder, istri mati, setengah jam kemudian suami, setengah jam anak. Itu ada rentetannya pembagiannya di sini. Maka dari itu kalau warisan tidak segera dibagi, numpuk nanti pusing baginya. Ini saja ketinggalan satu rumah saja, bapak mbah yang meninggal sudah bingung bagaimana dengan orang. Maka tetap pembagiannya tidak berubah. Seandainya mbah itu dulu masih hidup, karena ini sebetulnya mbahnya memang berhak menerima. Ibu meninggal tahun 2002, anggap saja 2002 itu ibu meninggalkan bapak dan anak-anak. Bapak kan dapat bagian, bapaknya ibu kita. Bapaknya ibu kita dapat bagian dan anak-anaknya, termasuk kita anaknya itu, dapat bagian. Tak taunya ada yang tertinggal. 2004 kakek meninggal. 2004 kakek meninggal. Ternyata setelah kakek meninggal baru ketahuan kalau ibu masih punya harta yang belum dibagi. Maka ketahuilah kakek ini seolah-olah hidup. Artinya bagiannya untuk kakek, karena nanti milik kakek untuk diwaris lagi bagian kakek ini nanti. Jadi tetap tidak berubah itu jatahnya kakek, karena kakek matinya adalah setelah ibu. Semua orang yang mati berikut itu mendapatkan hak warisan, tidak bisa ditawar itu. Semua ahli waris yang matinya menyusul dia dapat hak warisan, biarpun hanya 1 menit jaraknya, habis mati berikutnya saudaranya. Hanya mungkin inilah kalau sudah menumpuk akan susah, perlu direntet lagi sebab kakek dari rumah itu bagian kakek diambil. Setelah itu bagian kakek diambil, diberikan kepada kakek, nanti dibagi lagi. Ahli warisnya siapa kakek ini? Dan begitu, mungkin paman kita dan sebagainya. Itulah caranya. Jadi kalau memang ada kejadian yang sesungguhnya, mohon ditulis nanti, tapi duduk, jangan ditinggal kertas saja sebab kita perlu diterjemahkan ini siapa, lebih dulu mana matinya, agar kita bisa menjelaskan dengan rinci. Kemudian ahli waris meninggal, nggak ada ahli waris meninggal, ya bukan ahli waris ya. Jadi ahli waris itu adalah orang yang meninggalnya nyusul.
Misal, saya punya orang tua, saya akan mewarisi orang tua saya. Syaratnya apa? Kalau memang orang tua saya meninggal duluan. Tapi kalau saya mati dulu, orang tua saya mewarisi saya. Jadi nggak ada. Jadi ahli waris meninggal duluan nggak ada. Ahli waris meninggal duluan nggak ada. Yang meninggal duluan itu yang mewariskan, bukan ahli waris. Jadi kalau saya meninggal duluan, harta saya diwarisi ibu saya sama bapak saya. Jadi misalnya ada orang tua meninggal, ada punya anak 4. Anaknya 4 itu diantaranya 1 sudah meninggal. Ya sudah meninggal jangan dihitung, karena sudah meninggal, karena meninggal duluan. Ini jadi tidak usah dihitung. Anaknya ketutup sama paman-pamannya. Itu adalah masalah warisan. Kemudian ada nenek, istri, saudara. Pertanyaan tadi saya kurang jelas, agak cepat tadi. Ada orang meninggalkan nenek, bibi. Bisa diulang sebentar lagi. Nah, tidak dari sini, dari ibu. Coba kasihkan apa? Jadi bapak meninggal, pas waktu meninggal itu masih ada nenek, iya, dan saudara-saudara. Masih ada nenek. Bapak meninggalkan ibu, berarti bukan nenek, ibu ya. Neneknya bapak atau ibunya bapak? Ibunya bapak. Ibu. Jadi nenek Anda, ibu. Jadi ibu dapat bagian. Terus bagiannya berapa gitu? Terus siapa lagi yang ketiga? Saudara-saudara. Setelahnya itu? Saudaranya bapak. Saudara. Bapak. Ya, jadi begini, kalau memang ada, intinya ibu itu dapat karena dekat, bapak dapat karena dekat. Cuman nanti yang meninggal ini punya siapa di bawahnya? Ini harus dijelaskan supaya rinci. Intinya ibu dapat ya, bapak dapat. Kalau ada seorang perempuan meninggal, bapak ibunya itu dapat warisan. Kemudian berapa jatahnya dilihat di bawahnya itu siapa. Dan kemudian dia juga punya saudara atau tidak. Jadi barangkali kalau rincian kita itu harus tahu. Sebab ada orang yang mahjub, nanti yang tertutup. Jadi harus disebutkan semua yang ada. Kalau dia punya saudara, punya paman, punya ini, ditulis semuanya. Baru setelah itu dicoret. Ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Adapun yang pasti dapat adalah usul sama huruf. Tidak bisa ditawar. Ke atas sama ke bawah. Dan anak pun berbeda-beda. Anak perempuan dapat bagian 2/3 kalau memang 2. Tapi kalau nanti sama saudaranya digabung menghabiskan semuanya. Jadi beda-beda. Kalau memang itu kejadian yang sesungguhnya, maka nanti bisa didaftar yang meninggal ini, kemudian yang ditinggalkan adalah A, B, C, D. Ini intinya adalah orang tua mendapatkan harta waris, kemudian siapa saudaranya, saudara yang meninggal, dan anaknya ada berapa, laki atau perempuan. Sebab kalau anaknya laki beda jika anaknya perempuan, kalau anaknya perempuan juga beda jika itu adalah anaknya laki-laki. Kemudian ada lagi, sudah dibagi tapi dengan bukan syariat Islam. Setelah itu baru sadar bagaimana pembagian waris dulu tidak dengan syariat Islam, lalu sekarang bagaimana ini? Padahal sudah dibagi, mau ditarik kembali nggak mungkin ya. Sudah banyak ini, sudah jadi toko, sudah jadi mobil, nyekolahkan anak dan sebagainya. Aslinya harus ditarik semua. Aslinya seperti itu. Tapi barangkali susah ya. Kalau susah, wasulhu khair, damai itu lebih bagus dalam keadaan seperti itu. Yang dapat jatah lebih gede itu yang diajak damai, yang dapat lebih, yang jatahnya lebih sedikit lebih senang memang. Jadi anak laki-laki nanti yang selek ya sudah saya maafkan Kak, jatah saya sampean ambil nggak apa-apa, udahlah. Berarti saat ini 0-0 saya tolong. Jadi boleh seperti itu, damai. Tapi kalau seandainya dia tidak terima, mau menuntut, itu adalah haknya dia. Tapi gimana caranya? Dia sudah diajukan ke pengadilan negeri, lalu dibagi seperti itu, dan harta pun sudah habis. Ya ini. Jadi intinya pertama memang harus dibagi kembali, ditarik kembali. Tapi karena itu mungkin susah, karena barangkali harta warisnya sudah banyak yang hilang,
Solo, damai saja. Jadi dibagi rata ini disahkan, tapi setelah kita kasih tahu jatahnya, jatahmu seperti ini bang, lebih banyak dari saya, abang yang lagi lebih banyak dari saya. Tapi karena sudah kita bagi rata dahulu, bagaimana kalau sekarang kita ikhlas-ikhlasan saja? Jadi kembali kepada rumus, bagi rata sah setelah semua tahu jatahnya masing-masing, setelah ikhlas-ikhlasan itu. Jadi ini saja. Jadi masalah itu boleh-boleh saja, tapi ingat harus setelah tahu jatahnya. Yang tidak rela dari yang mendapatkan jatah lebih gede, yang semestinya jatahnya lebih gede, kalau tidak rela, memang haknya dia untuk menuntut. Tapi ingat, urusan hal-hal semacam ini jangan sampai kita main tuntut menuntut. Masih ada barangkali yang bertanya, terus silakan. Ini ada pertanyaan. Ustaz yang kami muliakan, kami ingin menanyakan masih tentang hal waris. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang hutang kepada Allah sebelum harta waris itu dibagikan. Apakah ada batasannya? Misalkan kita hitung total waris itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak jumlahnya sekian, berarti harus wajib untuk membatalkan haji. Mohon penjelasan yang pertama. Terus yang kedua masalah wasiat. Ada teman kami cerita sama kita tentang masalah wasiat. Jadi orang tuanya mewasiatkan kepada anak-anaknya bahwa rumah yang ditinggal, yang ditempati oleh anak-anaknya itu dalam wasiat boleh dijual belikan, harus ditempati oleh anak secara turun-temurun. Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya suatu waktu atau suatu saat kita sangat membutuhkan harta untuk apakah untuk membiayai keluarga sakit, apakah untuk pendidikan, sedangkan harta yang kita miliki hanya rumah itu, apakah kita bisa menjual untuk ke rumah yang lebih kecil? Nah, sekian dari kami, mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, atau satu lagi, maka ada sisa waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang tidak mampu diberangkatkan haji oleh tetangganya yang mampu, ya. Sementara dia mempunyai hutang kepada orang lain. Bagaimana itu? Apakah hutangnya harus dibayar dulu? Apa diberangkatkan aja? Nggak apa-apa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hutang kepada Allah, misalnya haji. Maksudnya hutang kepada Allah ini di sini begini. Dia memang pernah berkewajiban haji, artinya pernah kaya. Jadi selagi dia tidak pernah kaya, belum wajib haji. Mohon maaf, misalnya ada orang punya tanah sepetak kecil hanya untuk tempat tinggal, harganya 50 juta karena di tengah kota, ya. Dia tidak punya apa-apa kecuali itu. Tapi dia tidak wajib haji karena apa? Tidak punya kecuali hanya yang ditempati itu. Sebab yang namanya haji harus kelebihan dari tempat tinggalnya, bajunya, makanannya. Kemudian setelah mati, apakah harus diambilkan daripada nilainya 5 juta itu? Ya tidak, dia tidak wajib haji. Berarti hutang kepada Allah tidak ada. Kalau andainya anak itu sukarela, itu lain cerita. Yang jelas tidak harus. Karena apa? Memang orang itu mati dalam keadaan dia belum punya kewajiban haji. Yang dimaksud hutang kepada Allah itu pernah dia itu dalam hidupnya pernah wajib haji. Misalnya pernah kaya, jadi orang kaya raya, belum sempat haji, bangkrut, tinggal-tinggalkan rumah 1 petak ini, waktu meninggal dijual nilainya adalah 20 juta. Nah, ambil 5 jutanya untuk haji badalnya itu. Nah ini, jadi asalkan dia sudah pernah punya kewajiban haji, maka harus dibayarkan. Tapi kalau belum, ya enggak. Kalau belum pernah punya kewajiban haji, enggak wajib untuk kita ambilkan dari harta peninggalan tersebut. Tidak. Wasiat bahwasanya tanah apa rumah ini untuk tidak dijual belikan. Misalnya, nah kalau saya mati tolong rumah ini jangan dijual. Nah,
Kalau bahasanya jangan dijual, itu masih bisa dipenuhi. Tapi kalau bahasanya jangan diwaris, tidak boleh. Karena apa? Mau tidak mau, kalau kita mati harus diwaris. Kalau bahasanya jangan dijual ini maksudnya, nah, rumah ini harus tetap milik kita, keluarga kita. Maka setelah orang tua kita mati, rumah ini kita upayakan bagaimana agar rumah ini tidak menjadi warisan. Caranya gimana? Ya dari anak-anak semuanya itu ngumpulin duit untuk membayar ini. Jadi ini nilainya tetap diwaris. Jadi rumah itu tetap diwaris, tidak bisa tidak. Jadi rumah yang ditinggal oleh orang tua kita tetap diwaris. Harus, tidak bisa tidak. Kalau dia berwasiat jangan dijual belikan, maka tidak bisa kita patuhi itu. Tapi kita mematuhi wasiatnya dengan sisi lain bagaimana? Kita waris, harganya berapa ini? Misalnya rumah ini nilainya 50 juta. Berarti langsung kita cairkan jadi uang 50 juta, kita saja yang nomboi, baru 50 juta ini dibagi. Jadi tanah ini dibeli oleh anak-anaknya, anak-anaknya membeli tanah ini, setelah tanah ini dibeli oleh anak-anaknya 50 juta, baru 50 juta inilah yang dibagi waris. Jadi ada seperti itu, tidak perlu dipatuhi, jangan dijual. Bagaimana tidak dijual? Karena itu adalah memang warisan. Tapi kalau agar bagaimana tetap bisa dipakai, itu anak yang menyelesaikan. Kalau bahasanya dipakai gantian saja, tidak menyelesaikan masalah. Gantian pun tidak bakal adil ini, pakai ini keenakan, pindah ini tidak. Maka tidak ada jalan satu-satunya kecuali memang harus diwaris. Biarpun pesannya adalah jangan diwaris, tidak perlu dipatuhi. Maka termasuk yang tidak boleh dipatuhi yaitu harta saya tidak boleh diwaris. Nah, terus ya pokoknya tidak boleh diwaris, ini mau saya kasihkan ini nanti kalau saya mati, itu masuk bab wasiat. Maka wasiat tadi sudah kita jelaskan, kalau wasiat kepada ahli waris lebih dari sepertiga itu tidak sah. Kalau masih di dalam seputar sepertiga itu sah, asalkan dapat persetujuan daripada ahli waris yang lainnya. Ini termasuk ada lagi wasiat yang sifatnya adalah bertentangan dengan syariat. Nah, tolong nanti kalau saya mati warisannya dibagi rata saja, nah ya, nggak perlu didengar itu. Karena apa? Sudah mati, tidak ada sangkut paut, sudah mati orang tua mati selesai. Jadi tidak harus didengar kalau wasiat, tolong nak kalau saya mati nanti tolong dibagi rata, tidak sah. Jadi bagi rata itu bukan haknya orang tua, tapi haknya anak yang mewarisi itu rela atau tidak rela, itu saja. Kemudian orang syaratnya naik haji kan mampu. Kalau ada orang mau naik haji punya hutang yang sudah jatuh temponya, itu bermaksiat. Misalnya saya punya hutang bulan Syawal nanti harus saya bayari. Tak taunya apa? Sudah tidak saya bayari, malah saya naik haji, maka saya haram karena hutang sudah jatuh tempo. Agar tidak haram apa? Minta tolong Pak, kasih tunda waktu ya. Nanti setelah bulan haji baru saya bayari. Jadi kalau diizinkan sama yang punya hutang, dikasih tempo, maka baru sah. Nah contohnya di sini, ini dikasih sama orang. Kalau dikasih sama orang, ya tidak bisa ngapa-ngapain kita, namanya dikasih. Orang ngasih kita, kamu saya hajikan, maka berangkat haji dan terus terang saja kepada yang punya hutang. Saya tidak punya duit, tapi ada orang membiayai, maka tidak apa-apa dia berangkat haji. Dalam hal ini maka dia bukan termasuk orang yang bermaksiat di dalam haji, tapi lebih baiknya dia pun minta izin, Pak saya mau haji. Duh Pak haji kemana? Hutangnya belum dibayar. Yang bayar bukan saya, tapi yang mohon maaf saya diizini. Seandainya yang tidak diizini tidak sampai dosa. Karena apa? Dia dibayari sama orang, tapi dia berhak ngomong sama yang bayar itu. Gimana kalau buat bayar hutang saja? Oh enggak, saya pengen kamu nemeni saya, sebab saya cocok, kamu pinter, ngerti ilmu, tolong temani saya. Kalau diminta duitnya saya nggak mau. Nah, kadang-kadang begitu. Pergilah haji dengan dibayari oleh tetangga, biarpun masih punya hutang. Karena apa? Itu yang bayari adalah bukan Anda sendiri. Sebab yang dikutuk dari orang yang nggak mau bayar hutang itu lalu naik haji,
haji, rupanya utangnya di rumah banyak. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah bisa menjaga anak-anak kita ya. Jadi ilmu ini nanti pertama adalah untuk kita. Kita pulang ke rumah, barangkali ada di antara kita punya ganjilan dengan saudara, maka kita hindari untuk rebutan warisan. Kemudian ilmu ini untuk kita tukarkan di anak-anak kita, sebab kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan sampai kita mati ternyata naudzubillah di alam barzakh kita menyaksikan anak kita berantem, rebutan gelas, rebutan talam, rebutan tikar, rebutan tangan. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina, alif baina qulubina wahdina subulas salam. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, maka berikan kepada kami kekuatan ya Allah, kekuatan lahir dan batin ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala bencana, jauhkan ya Allah kami dari permusuhan, jauhkan kami ya Allah dari durhaka kepada orang tua kami, jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah, yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan, kakak adik tidak tegur sapa, biarpun tegur sapa kadang-kadang menyimpan dendam di dalam hatinya gara-gara warisan ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dari yang demikian itu. Jika ada yang hadir di tempat ini ya Allah, atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan ini ya Allah, jika ada di antara mereka adalah orang yang berebut waris, memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah, maka berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan lembutkan hati mereka, sehingga mereka bisa saling mencintai dengan saudaranya dengan sesungguhnya, sehingga mereka tidak lagi rebutan warisan ya Allah, dan pertemukan mereka di dunia dan di akhirat, dan ampuni dosa mereka. Jangan biarkan mereka terus larut-larut dalam permusuhan itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan ya Allah. Engkau sungguh Maha Pengasih, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, mudahkan segala urusan kami, dan lapangkan rezeki kami. Jadikanlah rezeki kami adalah rezeki yang barokah, yang menghantarkan kepada ridha, kariman kepada ridha-Mu ya Allah. Dan jadikanlah harta kami kelak adalah menjadi barokah buat anak keturunan kami. Jangan sampai anak keturunan kami rebutan warisan yang kami tinggal ya Allah. Akan tapi jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saling mencintai ya Allah, anak-anak yang saling mencintai ya Allah, anak-anak yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jangan sampai anak kami rebutan warisan ya Allah, jangan sampai anak kami kelak rebutan warisan ya Allah. Alangkah menyesalnya kami di alam barzakh jika kami menyaksikan anak kami bermusuhan ya Allah. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang gemar menyambung silaturahmi, yang tidak mau mengambil yang haram, yang bisa berbakti kepada orang tua mereka ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah, berkatilah ya Allah, berkatilah orang tua kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah, berkatilah anak-anak kami ya Allah, berkatilah pertemuan ini ya Allah, berkatilah harta kami ya Allah. Jadikanlah semua yang Kau berikan kepada kami adalah penuh berkah ya Allah, penuh berkah dan rahmat ya Allah, menghantarkan kepada kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah.
kami ya Allah, yang pernah terjadi karena warisan dan lain sebagainya, baik itu warisan harta atau warisan kejayaan orang tua kami, atau warisan bakat orang tua kami, atau warisan pesantren orang tua kami, atau warisan yayasan orang tua kami. Jangan sampai itu menjadikan sebab kami bermusuhan ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut masuk neraka ya Allah. Ya Allah, jika kau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kau ridha pada kami ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak di saat kami sujud di dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami aniaya dengan saudara kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami trainer mendidik anak kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada orang tua kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami mengambil haknya orang lain. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami ya Allah. Kami takut murka-Mu ya Allah. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami takut mati dengan sebusuk-busuk kematian. Kami takut mati dengan sehina-hina kematian ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're not aware that we're aware of your despair. Don't show your tears to your oppressor. Don't show your tears. Try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. And I Try say, not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. and I Try say, not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to